Selamat datang di sesi telaah mendalam kita kali ini. Hari ini kita mau coba ngungkap satu cerita nih, yang mungkin udah banyak yang lupa. Jalur Caringin Pandat di Banten. Pernah dengar? Mungkin belum ya, padahal dulu ini, penting banget, kayak urat nadi gitu lah. Kita bakal lihat dari catatan sejarah, terus ada sketsa-sketsa lama zaman kolonial, sampai temuan langsung di lapangan. Jadi misinya nih, kita pengen paham gimana sih jalur ini bisa jadi sepenting itu? Kenapa kok terus meredup? Dan gimana akhirnya bencana alam plus teknologi baru itu kayak menghapus jalur ini dari peta? Nah, kita mulai dari gambar menarik ini deh. Ada sketsa tahun 1800-an, karya Charles William Meredith Velde. Dia ini letnan laut Belanda, kartografer juga. Gambarnya itu pos jaga di Pandat. Kira-kira apa ya yang bisa kita gali dari satu gambar ini aja? Iya, sketsa Velde ini memang titik awal yang bagus banget buat mulai. Walaupun ya kita tahulah karyanya pasti ada sudut pandang kolonialnya, tapi detail yang dia rekam itu berharga banget. Sketsa pos jaga Pandat itu seolah ngasih konfirmasi gitu. Kalau rute Caringin Pandat Pandeglang ini bukan cuma jalan setapak biasa, tapi ini jalur utama. Strategis, beberapa sumber Belanda malah nyebutnya jalur tersingkat waktu itu. Jalur tersingkat? Tersingkat buat apa nih? Pasti ada hubungannya sama ekonomi atau apa gitu ya? Oh iya jelas, jadi fungsi utamanya itu buat ngangkut hasil bumi. Dari mana? Dari pedalaman Pandeglang. Dibawa kemana? Ke pelabuhan Caringin di pesisir. Nah komoditas yang paling top waktu itu ya lada. Kita ingat dong Banten itu kan salah satu pusat lada dunia. Terhubung ke jalur rempah global. Caringin sendiri pelabuhannya udah penting dari zaman Kesultanan malah. Jadi jalur darat ini kayak jembatan antara kebun lada di dalam sama pasar dunia di luar. Oh, lada ya? Oke. Selain catatan-catatan gitu, ada nggak sih bukti fisik yang menguatkan soal lada ini? Kayaknya saya pernah baca soal tanaman gitu di kaki gunung. Nah, itu dia, betul sekali. Ada laporan soal penemuan bonggol-bonggol tua tanaman lada. Lokasinya di sekitar kaki Gunung Pulau Sari, itu kan dekat Pandat ya. Ini jadi kayak, bukti fisik yang menarik banget. Seolah nyambung gitu antara cerita sejarah Banten Pusat Lada sama bukti nyata di lokasinya. Makin jelaslah fungsi vital jalur Caringin Pandat ini dulu. Oke. Jadi fix ya, ini jalur penting gara-gara lada. Tapi kan sejarah jarang mulus ya. Apa nih yang bikin pamornya turun? Nah ini dia nih, ada dua pukulan telak bisa dibilang. Yang pertama perubahan kebijakan ekonomi kolonial. Sekitar tahun 1830-an gitu Belanda kan nerapin kultur stelsel, tanam paksa itu loh. Sistem yang maksa petani nanam tanaman ekspor buat pemerintah kolonial. Fokusnya jadi geser, dari lada pindah ke tanaman lain kayak kopi, teh, tebu yang dianggap lebih untung buat Belanda saat itu. Akibatnya ya lada jadi kurang dominan. Pentingnya jalur ini jadi agak kegerus gitu. Jadi karena tanam paksa ya. Terus pukulan kedua apa? Yang paling bikin jalur ini selesai? Itu dia, letusan Gunung Krakatau. Tanggal 27 Agustus 1883. Ini bukan letusan biasa loh ya. Ini bencana dahsyat banget. Tsunami-nya itu katanya sampai 20 meter tingginya. Astaga, 20 meter. Iya, itu nyapu bersih pesisir Banten, termasuk pelabuhan Caringin. Korbannya ribuan, infrastruktur hancur lebur. Pelabuhan Caringin yang jadi tujuan akhir jalur ini ya musnah. Otomatis kan, jalur logistik dari pedalaman lewat Caringin itu putus total, permanen. Disinilah titik baliknya yang, tragis. Wah, hancur total ya. Terus gimana? Belanda nggak coba bangun lagi gitu akses ke Caringin? Nah, ternyata enggak. Justru setelah Krakatau itu mereka malah beralih ke teknologi transportasi yang lebih baru waktu itu, kereta api. Jadi, mereka nggak fokus benerin jalur ke Caringin yang udah rusak parah. Malah di tahun 1906, mereka buka jalur kereta api baru, Rangkas Bitung, Pandeglang, Saketi, Labuan. Tujuannya ya jelas, buat ngangkut hasil perkebunan. Terutama kopi kan yang jadi primadona baru setelah tanam paksa. Sekaligus ya buat konektivitas pakai cara yang lebih modern. Oh, jadi rel kereta menggantikan jalan setapak lama itu. Dan pusat ekonominya pindah juga dari Caringin. Persis. Pembangunan jalur kereta itu efektif banget. Jadi penanda akhir era jalur Caringin Pandat sebagai rute utama. Labuan dengan stasiun dan pelabuhan barunya jadi naik daun. Gantiin Caringin yang udah hancur.
Ini bukan cuma ganti rute loh ya, tapi lanskap ekonomi sosial di Banten Barat itu berubah. Jalur kuno Karingin Pandat ya, makin terlupakan deh, kalah sama jalur baja yang dianggap lebih efisien. Jadi insight pentingnya di sini tuh gimana bencana alam kayak Krakatau itu bisa jadi katalis. Katalis yang nggak terduga, yang maksa orang pindah ke teknologi baru dan mengubah peta ekonomi selamanya. Tapi meskipun tergantikan, jejaknya nggak hilang sama sekali kan ya? Apa yang masih bisa kita lihat sekarang? Iya betul. Jalur lamanya sendiri sih sebagian besar sekarang udah jadi bagian jalan raya modern ya, terus diperbaiki. Tapi gema masa lalunya itu masih kerasa kok. Masih bisa nemu situs-situs sejarah di sepanjang koridor itu. Kayak Ciunjuran di Mandalawangi, itu kan katanya salah satu situs tertua di Jawa ya. Atau makam ulama besar Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi di Caringin. Itu sampai sekarang rame banget diziarahi. Ini jadi kayak penanda gitu kalau lapisan sejarahnya itu masih hidup. Menarik banget ya, kalau sekarang malah ada rencana mau ngaktifin lagi jalur kereta Rangkas Bitung Labuan peninggalan Belanda itu. Kayak siklus gitu ya. Iya betul. Rencana reaktivasi itu nunjukin gimana infrastruktur lama bisa jadi relevan lagi ya buat jawab kebutuhan konektivitas sama ekonomi zaman sekarang. Nambah satu lapisan cerita lagi ini. Oke, jadi apa nih artinya semua cerita ini buat Anda yang lagi dengerin? Kita barusan kayak nelusurin naik turunnya sebuah jalur penting ya. Dari jalur emasnya Lada, terus meredup karena ekonomi kolonial, lenyap dihantam Krakatau, sampai akhirnya diganti rel kereta. Ini kayak pengingat aja sih, bahwa lanskap di sekitar kita, jalan yang mungkin kita lewatin tiap hari, itu nyimpen banyak banget lapisan cerita. Cerita soal ekonomi, soal bencana alam dahsyat, soal gimana teknologi baru terus mengubah cara kita berhubungan. Jalur Caringin Pandat ini jadi saksi bisu lah dinamika sejarah Banten yang kaya dan kadang dramatis. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda bayangin gini. Kalau aja jalur kuno itu bisa ngomong sendiri gitu ya. Kira-kira detail apa lagi sih soal kehidupan sehari-hari orang Banten zaman dulu yang nggak tertulis di catatan kolonial yang bakal terungkap? Dan jangan-jangan ada jejak-jejak sejarah kayak gini juga di jalanan yang biasa Anda lewati. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya.